Salam, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini Rabu 11 November 2020, kita bertemu kembali di dalam ibadah pertanyaan keluarga dengan tema tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Firman Tuhan, khotbah malam hari ini diambil dari kitab Daniel 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15, akan dilayani oleh Bapak Pendeta Richard Marihot Siahaan MDip, liturgis Sintua Luhut Johnson Silalahi, dan doa syafaat dipimpin oleh Pendeta Panuel Sihombing STH. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan memasuki ibadah pertanyaan kita malam ini. Mari persiapkan hati dan jiwa kita untuk memuliakan Tuhan melalui doa-doa dan pujian. Dan untuk menerima firman Tuhan, kita berdoa dan bersaat teduh sejenak. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, mencari duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Saudara-saudari yang terkasih, senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam ibadah pertanyaan keluarga ini. Terpujilah Tuhan yang hingga saat ini masih mengizinkan kita menikmati kehidupan ini dan mencukupkan segala kebutuhan jasmani dan rohani kita di tengah pandemi COVID-19 ini. Marilah kita memasuki ibadah ini dengan hati yang sungguh, dengan menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 562 ayat 1 dan 2, semua suku bangsa. Semua suku bangsa muliakan Tuhan-Mu. Semua suku bangsa agungkan Tuhan-Mu. Besar
kasih setianya kepada umatnya, serta kemurahannya kekal selamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kasih-Mu adalah kekal untuk selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memelihara kami dari dahulu sampai sekarang. Saat ini, melalui ibadah ini, kami sekeluarga datang ke hadapan-Mu untuk sujud menyembah dan memohon kepadamu, jagailah kami dari mara bahaya. Terlebih dari masa pandemi COVID-19 ini yang melanda kami, pimpinlah kami dan kuatkanlah hati kami melakukan kehendak-Mu, supaya hati kami kuat dan kokoh, serta mampu melakukan cara hidup yang kudus. Biarlah kesetiaan-Mu menjadi perisai bagi kami dan tinggalkan bersama-sama dengan kami sekeluarga, agar kami menjadi milik-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 658 ayat 1-3, Tu Portibion Narundut. Tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Saudara yang terkasih, firman Tuhan berkata, kamu adalah garam dan terang bagi dunia. Oleh karena itu, biarlah setiap orang yang melihat perbuatanmu yang baik akan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik.
Ya Allah, tolonglah kami untuk menjadi hamba-Mu yang melakukan kebenaran dan keadilan di tengah bangsa dan negara kami. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Ya Allah, bimbinglah hati kami agar kami mampu menghormati para pemimpin bangsa kami, dan tolonglah para pemimpin kami agar dengan hikmat yang dari-Mu mereka menyatakan hukum yang benar dan kebijakan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur bagi semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Ya Allah, biarlah hikmat yang dari Tuhan memenuhi hati dan pikiran setiap pemimpin kami, serta seluruh aparatnya, sehingga mereka mampu menciptakan aturan-aturan yang benar, kehidupan yang tenang, ketentraman, dan kesejahteraan di tengah bangsa kami. Sebagai warga negara, sepantasnya lah kita memberikan yang terbaik dengan segala potensi yang dianugerahkan Tuhan bagi kita untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan kita. Sebagai warga negara dan sebagai duta Kristus di tengah bangsa ini, kita menekankan cita-cita dan bertanggung jawab dalam memperjuangkan keadilan, kasih, damai, dan kesejahteraan melalui pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Kita juga menekankan bahwa kita turut serta dalam menegakkan dan memelihara kebenaran. Kita juga terpanggil untuk memulihkan harkat dan martabat orang kecil dan tersisihkan melalui pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ya Tuhan Allah kami, tolong dan bimbinglah kami untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami bagi bangsa dan negara kami. Amin. Mari kita mengangkat pujian dari buku nyanyian HKBP nomor 12 ayat 1:8-15. Hatiku memuliakan-Mu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami,
Pada malam ini kami mau bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan yang menganugerahkan nafas kehidupan, kekuatan serta kesehatan bagi kami seluruh jemaat Tuhan. Kami selalu bersyukur kepada Tuhan Allah karena kami diperkenankan untuk boleh melaksanakan ibadah keluarga pada malam ini, untuk memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Kami juga bersyukur karena Tuhan telah menyertai dan memberkati kehidupan kami selama seminggu yang telah kami lalui. Kami senantiasa boleh dikelilingi oleh berbagai bentuk berkat yang sudah kami peroleh dari Tuhan, baik itu lewat pekerjaan ataupun dalam kebersamaan kami bersama keluarga dan orang-orang yang mau menolong kehidupan kami. Ya Tuhan Allah, terima kasih juga karena Engkau terus memberkati setiap aktivitas kami, sehingga apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, baik di dalam pekerjaan, tugas di dalam pelayanan, itu semua boleh berjalan dengan baik seturut kehendak Tuhan. Ya Tuhan Allah, terlepas dari semua berkat yang telah kami peroleh hingga saat ini, tentunya ada banyak persoalan, ada banyak pergumulan yang juga kami alami. Kami sungguh menyadari bahwa sering kami juga lupa mengucap syukur. Kami terkadang melakukan hal yang tidak Tuhan kehendaki untuk kami lakukan, sehingga semua itu mendatangkan murka atas kami. Maka dari itu Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengampuni setiap dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, menunjukkan jalan yang terbaik dari setiap persoalan yang kami alami, agar kami boleh terlepas dari setiap beban kehidupan yang selama ini kami rasakan, termasuk pergumulan yang kami semua alami, bahkan dunia juga alami, akan pandemi COVID Tuhan yang sampai hari ini juga belum berakhir. Kami terus berdoa dan memohon kepadamu agar kiranya kasih setia-Mu dan kuasa-Mu mengakhiri pandemi ini dari kehidupan kami. Ya Tuhan Allah, bagi jemaat-Mu yang Tuhan dapati saat ini juga dalam pergumulannya melawan penyakit dan dalam keadaan sakit, senantiasa Tuhan juga menjamah setiap tubuh mereka. Karena kami percaya hanya Tuhanlah sumber kesembuhan, serta memberkati setiap obat yang mereka makan dan konsumsi, memberikan kesabaran di dalam setiap proses penyembuhan. Untuk itu Bapa di dalam sorga, kiranya proses kesembuhan itu kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Tuhan Allah, kami juga mau berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang Tuhan melihat saat ini berduka. Kiranya Tuhan yang menguatkan dan menghibur mereka. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang bergumul dan yang merindukan Tuhan mengkaruniakan anak bagi keluarga, yang juga merindukan pasangan hidupnya, yang juga merindukan mendapatkan pekerjaan, dan apapun yang sedang diharapkan dan menjadi doa dalam kehidupannya. Kami percaya ya Tuhan bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya jika benar-benar didoakan dan di dalam pengharapan yang daripada Tuhan. Kami percaya dalam waktu yang Tuhan tentukan, dalam waktu dekat Tuhan menjawab doa kami. Dan ajarkanlah kami juga untuk selalu berpengharapan, selalu bersyukur, selalu kepada Tuhan, baik di waktu senang, di waktu sedih,
maupun suka dan duka. Ya Tuhan Allah, kami juga berdoa bagi program gerejamu HKBP Rumbai. Kiranya senantiasa boleh berjalan dengan baik. Biarlah senantiasa semangat dalam melakukan pelayanan di tengah-tengah jemaat dan persekutuan, sehingga tercipta kebersamaan di dalam kami dan di dalam saling mengasihi satu sama lain. Ya Tuhan Allah, bagi semua jemaat-Mu saat ini, dari anak-anak sekolah minggu sampai yang sudah lanjut usia, kiranya di sepanjang minggu ke depan dan hari-hari yang Tuhan masih berikan, kiranya tetap Tuhan nyatakan dalam kesehatan, Tuhan berikan kesehatan di dalam menjalankan tugas, menjalankan aktivitas, baik selaku bapak, ibu, pemuda, remaja dan anak-anak, bagi kaum bapa yang adalah kepala keluarga yang memimpin. Engkau kuatkan dalam mencari nafkah bagi keluarga dan berikan umur yang panjang. Bagi seluruh ibu yang akan mengurus keluarga, berikanlah selalu kesabaran, ketulusan dalam memperhatikan keperluan suami, anak-anak dan keluarganya. Bagi kami anak-anak, kiranya hikmat, kebijaksanaan, pengetahuan yang dari Tuhan boleh menjadi bagian dalam kami melakukan aktivitas kami dalam bersekolah, agar kami juga mampu membedakan yang baik dan yang buruk senantiasa, dan apa yang akan menjadi cita-cita kami boleh terwujud. Ya Tuhan Allah kami juga mau berdoa bagi para pemimpin bangsa kami, pemimpin pusat, pemimpin daerah, para pemimpin gereja-gereja dari berbagai denominasi gereja, yang juga pemimpin gerejamu HKBP, agar selalu Tuhan kuatkan dan berikan kesehatan dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya. Dan seluruh pelayan gerejamu di HKBP Rumbai, semuanya Parhalado, guru-guru sekolah minggu, guru-guru Yayasan Daniel, para pelayan ibadah, musik, tim live streaming, multimedia yang Tuhan pakai menjadi perpanjangan tangan Tuhan dan yang telah memberikan hati dan waktunya, kiranya Tuhan yang memberkati. Ini yang dapat kami berikan sebagai ucapan syukur. Biarlah lewat setiap pelayanan kami, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat seluruh kasih karunia-Mu. Sebentar kami juga Tuhan berikan waktu bersama-sama mau mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan hamba-Mu, Amang Pendeta Resort. Kami percaya Tuhan firman itu menjadi sumber hikmat, sumber kekuatan, sumber pertolongan di dalam kehidupan kami. Kiranya anugerah Tuhan juga yang memampukan kami untuk bersama-sama menghidupi firman, bersama-sama mau menyenangkan hati Tuhan dalam setiap pelayanan kami. Dan kiranya senantiasa firman Tuhan juga boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami, di dalam keluarga, di dalam berjemaat, dan di dalam bermasyarakat. Di atas segalanya itu, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami dan seluruh kehidupan kami sepanjang hari, sepanjang waktu, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita menyambut firman Tuhan sembari kita bernyanyi, menyanyikan pujian dari buku nyanyian HKBP nomor 758 ayat 1 dan 3. Tuhan beri pertolongan.
pengharapan di tiap langkahmu. Walau terkadang ragu iman percayamu, Tuhan selalu setia menjaga hidupmu. Tuhan perlindunganmu, hai orang beriman. Tuhan yang memimpinmu ke jalan yang benar, supaya kau bahagia di dalam hidupmu, sekarang dan selamanya. Yesus besertamu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nats firman Tuhan dalam pertanyaan kita minggu ini yang diambil dari kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai ayat 15. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja tidak dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat sesuatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kenallah hidup Tuanku, kekallah hidup Tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja,
Keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan surat larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan Tuanku, ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan duanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, khotbah pada malam ini mengingatkan orang percaya akan tugas dan tanggung jawabnya terhadap pemerintah dan negara. Dan berbicara tentang pemerintah dan negara tentu terkait dengan politik. Pertanyaannya, apa urusan iman Kristen dengan politik? Dan melihat praktek politik yang kotor, mungkin kita akan berkata bahwa politik itu sungguh memuakkan. Politik itu adalah penuh intrik. Politik itu banyak bohongnya, dan mungkin semua tujuannya adalah kekuasaan, fasilitas, dan ujung-ujungnya adalah duit. Dan ini membuat banyak pandangan yang skeptik tentang dunia politik. Pemahaman tentang politik menjadi terdistorsi karena sudah lama masyarakat disuguhi tontonan praktek perpolitikan yang dipenuhi dengan konflik kepentingan. Manipulasi juga korupsi yang merajalela. Padahal selama masyarakat ada dan hidup bersama, politik diperlukan untuk menata dan mewujudkan kedamaian bersama, kesejahteraan bersama, dan keadilan bersama. Banyak sekali pengertian dari kata politik, dan kita pahami menurut etimologi kata politik berasal dari bahasa Yunani politeia, yang akar katanya adalah polis dan teia. Kata polis memiliki arti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri dan berkumpul, yaitu negara. Dan adapun kata teia memiliki arti urusan. Jadi kata politik bisa diartikan sebagai urusan kehidupan bernegara. Atau secara singkat kata politik dapat dipahami sebagai berikut. Yang pertama, sebagai kemampuan untuk hidup bersama dalam negara dan membangun kota di mana kita hidup di dalamnya dengan orang banyak. Jadi hubungan sosial itu. Dan yang kedua adalah politik adalah perjuangan untuk memperoleh kekuasaan guna
terciptanya kedamaian, terciptanya keadilan, dan terciptanya kesejahteraan bersama. Dengan kata lain, politik dapat dipahami sebagai seni dalam pelayanan, seni untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran bersama. Orang Kristen sebagai gereja yang hidup di dalam dunia dan sebagai bagian dari masyarakat tidak dapat menutup mata terhadap politik. Karena kita juga terpanggil untuk mengusahakan shalom, kedamaian di dunia ini. Hal ini disuarakan oleh Yeremia kepada orang buangan di Babel agar bekerja keras dan berdoa demi kesejahteraan tempat pembuangan mereka. Sebagaimana dalam Yeremia pasal 29 ayat 7 dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sekarang bagaimana tanggung jawab orang percaya terhadap politik? Kita dapat belajar, sekalipun gereja mula-mula adalah kelompok minoritas, sekalipun mereka tidak diakui oleh pemerintah keberadaannya dan tidak punya pengaruh apa-apa terhadap pemerintahan. Namun lihatlah, gereja sejak awal telah dibenahi untuk berbicara tentang misi gereja yang besar dan juga terhadap politik. Apa yang menjadi tanggung jawabnya? Diajarkan. Yang pertama adalah ikut mendoakan pemerintah agar dapat melaksanakan tugasnya memberikan kesejahteraan, keamanan, dan ketentraman bagi seluruh masyarakat. Dan yang kedua, gereja tidaklah anti pemerintah, tetapi diajak menjadi mitra pemerintah. Dan yang ketiga, bahwa gereja berperan untuk menggarami dan menerangi politik itu, agar seiring dengan pelaksanaannya dengan pemberi kekuasaan itu, yaitu Allah sendiri. Yang keempat adalah nilai-nilai Injil harus menyinari kebijakan-kebijakan politik. Mengapa? Tentunya karena kuasa pemerintahan itu adalah berasal dari Allah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, berperan dalam politik bukan berarti harus ikut terjun dalam dunia politik atau harus memasuki struktur kekuasaan. Orang percaya dapat memainkan peran politiknya dengan ikut mendukung program pemerintah yang mendatangkan kesejahteraan rakyat. Berdoa untuk pemerintah melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab yang diembankan pemerintah kepada rakyat itu sendiri. Oleh karena itu, di dalam khotbah pertanggihan minggu ini, melalui peranan Daniel, ada beberapa hal yang dapat kita garis bawahi yang menjadi peran politis sebagai tanggung jawab iman kita. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada malam ini menceritakan kepada kita salah satu orang Yahudi yang ikut terbuang ke Babel, yaitu yang bernama Daniel. Daniel adalah seorang yang berhikmat. Daniel adalah orang yang memiliki prinsip hidup beriman kepada Allah. Karena hikmat dan kepintaran yang dimiliki, maka Raja Babel mengangkat dia menjadi salah satu penguasa dari antara 3 di Babel, dan diharapkan untuk menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, meski Daniel telah dianggap menjadi bagian dari Babel, sebab diberikannya kepadanya kuasa. Namun satu hal yang pasti, bahwa Daniel tidak mengikuti peribadahan orang Babel dengan menyembah kepada dewa atau menyembah raja. Dia tetap beribadah, dia tetap menyembah Allah yang dia yakini. Hal inilah yang menjadi teladan bagi kita, bahwa Daniel konsisten, bahwa Daniel setia pada imannya,
sekalipun ia di negeri asing dan memiliki kuasa. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, dapat gambaran bahwa kesetiaan kepada Allah adalah sebuah keharusan bagi kita orang percaya, sekalipun orang-orang di sekitar kita berbeda kepercayaan dengan kita. Ketika kita dipercayakan untuk memiliki jabatan sekalipun, itu jabatan politis, maka kesetiaan kepada Allah adalah hal yang wajib menjadi dasar hidup dalam menjalankan atau melaksanakan jabatan tersebut. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selanjutnya, sebagaimana dalam firman Tuhan saat ini, kita akan melihat bahwa kesetiaan kepada Allah bukan tidak memiliki rintangan, bukan tidak memiliki tantangan. Daniel yang setia kepada Allah itu berusaha untuk dijatuhkan oleh pejabat-pejabat tinggi lainnya yang ada di Babel. Artinya bisa terjadi persaingan-persaingan dalam kepemimpinan. Namun karena mereka tidak melihat sedikit pun yang menjadi celah, maka pejabat itu membuat strategi untuk menjatuhkan Daniel, yaitu dari sudut peribadahan, kesetiaannya pada Tuhan, imannya kepada Tuhan. Dan para pejabat itu memanfaatkan itu, meminta kepada raja agar mengeluarkan sebuah aturan, dalam hal ini katakanlah membuat suatu undang-undang agar seluruh penduduk Babel dinyatakan dalam 30 hari tidak diperbolehkan untuk menyampaikan permohonan kepada dewa-dewa, melainkan hanya kepada raja saja. Daniel yang setia pada imannya tidak mau tunduk kepada ketetapan itu. Dia justru beribadah, dia justru berlutut memuji Allah 3 kali sehari dalam tingkap kamarnya. Artinya dia justru meningkatkan peribadatannya kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, melalui peristiwa ini kita diajarkan agar kiranya janganlah menghalalkan segala cara dalam politik untuk menjatuhkan orang lain. Kesetiaan Daniel diperalat untuk menjatuhkannya. Inilah salah satu tantangan bagi kita umat ataupun warga bangsa yang akan memasuki masa-masa pilkada serentak yang akan datang ini. Janganlah kiranya ada dari antara kontestasi yang justru menjelekkan orang lain untuk memperoleh kekuasaan politis atau untuk memenangkan seseorang pilihan, melainkan bersainglah dengan sehat. Tunjukkanlah kebaikan, tunjukkanlah potensi, tunjukkanlah karya, visi, misi yang jelas masing-masing, tanpa harus menjelekkan orang lain dan mengurai perbedaan antara lain suku, agama, ras, dan antar golongan. Selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena Daniel didapati tidak setia kepada ketetapan raja, maka meski dengan berat hati, karena raja begitu mengasihi Daniel, eksekusi hukuman karena melanggar ketetapan itu akhirnya dijatuhkan kepada Daniel, yaitu dengan memasukkannya ke dalam gua singa. Catatan saya yang pertama, ini menggambarkan kepada kita bahwa Daniel jelas menjadi korban politisasi agama. Sekali lagi, menggambarkan kepada kita bahwa Daniel menjadi korban politisasi agama. Namun kasih Allah kepada Daniel tetap berlanjut. Sebab meski Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, namun tidak sedikit pun singa lapar yang ada di dalam gua itu melukai ia. Karena apa? Sebab malaikat Allah mengatupkan mulut singa-singa yang ada di dalam gua itu. Catatan saya yang kedua,
Daniel yang setia pada Tuhan tetap terlindungi oleh Tuhan itu sendiri. Saudaraku yang terkasih, inilah upah bagi orang yang setia kepada Allah, bahwa Allah pun akan menyatakan kasih setianya untuk menyertai dan memberikan keselamatan bagi hambanya yang setia itu. Catatan saya yang ketiga sekaligus perenungan buat kita. Penting dihindari keadaan sekarang ini. Ini saya kutip dari pernyataan teman saya dalam perbincangan itu, yang menyatakan bahwa tokoh politik sekarang ini banyak bicara tentang agama. Dan tokoh agama sekarang ini seolah-olah banyak bicara tentang agama. Sekali lagi, tokoh politik hanya bicara tentang agama, dan tokoh agama banyak bicara tentang politik. Dan itulah yang memungkinkan bisa mengganggu undang-undang ketatanegaraan yang telah disepakati. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang terkasih, tanggung jawab orang beriman dalam hal ini, tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Belajar daripada Daniel, kita lihat di puncak kesetiaan Daniel kepada Tuhan, kita lihat karier politiknya menanjak hingga mencapai pejabat tinggi. Dan dalam keadaan itu, karena kecemburuan, kita lihat dia diadukan karena ketekunannya beribadah. Tapi apa yang terjadi? Imannya tidak pernah kendor. Dia tetap setia dan taat pada Allah. Oleh sebab itu, ajaran yang dapat kita peroleh melalui Daniel dan penting kita hayati ada beberapa hal. Yang pertama, yaitu jalankan hak tugas politik dengan baik. Yang kedua, jaga kesetiaan kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, hormat selalu terhadap pemerintah yang memimpin. Dan keempat, jadilah patriotis iman, yaitu dalam doa syafaat bagi pemerintah dan bagi pejabat-pejabat lainnya. Yang kelima, berpartisipasi aktif dalam mewujudkan pembangunan nasional menuju kemakmuran yang berkeadilan. Yang terakhir, hadapi singa-singa kehidupan itu bersama dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Allah yang maha tahu dan maha melihat apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Pada saat ini Engkau mau mengajak dan mengajari kami melalui peranan tokoh Daniel yang setia dan taat padamu. Kiprahnya di politik, dia bisa menjadi pejabat tinggi dan orang yang setia dan taat pada Tuhan. Daniel menjadi sosok orang yang dipolitisasi, tapi Tuhan melindungi dan menyertai, mengatup mulut-mulut singa yang mengamuk untuk menghancurkannya. Bisa terjadi sedemikian di dalam kehidupan kami, karena kebencian mengurai perbedaan itu, agar senantiasa lewat perbedaan itu menimbulkan kebencian, bahkan mencipta peraturan-peraturan sesuai dengan kehendak antar golongan dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan melalui firman-Mu mengutus malaikat-malaikat-Mu untuk memberikan pemahaman dan pengertian bahwa kebersamaan baik di dalam memimpin pemerintahan adalah tujuannya untuk mensejahterakan keseluruhan masyarakat, yaitu umat Tuhan. Bapak di surga, Bapak yang baik, kami berdoa juga sebagai tanggung jawab kami, berdoa untuk pemerintah, berdoa juga buat pembuat undang-undang, agar senantiasa berpikir jernih untuk kepentingan umum, kepentingan masyarakat yang dianyomi.
agar tidak ada penindasan, penanaman kebencian, seolah-olah pemilik negara ini adalah orang-orang tertentu. Kami, umat tebusan, kiranya Engkau menyertai dan melindungi kami, agar kami bisa memberikan keteladanan baik sebagai masyarakat, sebagai warga gereja yang taat kepada pemerintah, dan selalu berdoa untuk mereka agar mereka tahu bahwa kekuasaan itu adalah daripada Tuhan sendiri. Mereka berkarya, berbuat demi kemaslahatan, kemakmuran, keamanan, keadilan bagi seluruh masyarakat. Dan kami sebagai orang percaya umat Kristen, kiranya menjadi warga yang baik, yang taat membayar pajak, yang selalu berdoa untuk pemerintah kami, dan ambil bagian berpartisipasi dalam pembangunan secara nasional baik di daerah. Bapa di sorga, Bapa yang baik, berikan kami hikmat yang daripada Tuhan, keseluruhan bangsa kami, negara kesatuan Republik Indonesia ini betul-betul bersatu padu demi kemakmuran bangsa dan negara kami. Bapa di surga, ampuni kami di setiap pelanggaran-pelanggaran kami, agar senantiasa kami betul-betul lewat pengampunan-Mu mampu mengampuni orang yang lain. Akhirnya kami mampu saling memahami, saling menghargai, dan saling mengasihi. Disitulah terwujudnya Shalom di tengah-tengah bumi ini, di negara kami, karena kebersamaan kami, dan menggapai kemajuan sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh pemerintah. Bapa di sorga, Bapa yang baik, terima kasih atas tuntunan-Mu lewat pertanyaan, lewat ibadah ini melalui firman-Mu. Kiranya kami semakin kokoh, setia, dan taat beribadah kepada Tuhan. Terimalah setiap doa permohonan kami yang kami sampaikan di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 185 ayat 3 dan ayat 4, Allah kita Maha Esa, sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat
kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Salam. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita tetap mematuhi protokol kesehatan sebagai upaya memutus mata rantai persebaran virus dengan tetap berhikmat untuk berusaha menjaga dan melindungi diri dan orang-orang yang kita cintai agar tetap sehat dan selamat. Janganlah pernah melonggarkan kedisiplinan kita untuk mematuhi protokol kesehatan. Tetaplah pakai masker, mencuci tangan, pakai sabun dan air yang mengalir, atau selalu pakai hand sanitizer, jaga jarak, hindari keramaian, hindari kontak fisik, bersalaman, berpelukan, dan tetaplah berpola hidup yang sehat. Tetaplah berdoa dan saling mendoakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, selamat malam. Tuhan memberkati.